Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari yang sangat luar biasa, hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Seperti biasa, tak henti-hentinya kami menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader. Tapi hari ini kesedihan melanda saya. Rekan trader udah tahu kenapa saya sedih. Saya sedih karena emas jatuh rekan trader. Luar biasa jatuhnya. Tapi tenang rekan trader. Dari awal kan saya udah bilang bahwa hati-hati aksi profit taking yang akan dilakukan pasca emas mencapai level tertinggi. Dan itu adalah sesuatu yang wajar rekan trader semuanya. Tapi kejatuhan kemarin itu memang benar-benar di luar nalar. Bukan di luar nalar, enggak juga sih. Tapi yang pasti kita akan bahas. Kita akan bahas nanti di tema kita. Dan seperti biasa, memulai hari ini kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita lihat indeks dolar Amerika menguat sangat luar biasa. Dia kembali lagi naik ke level 98.625. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu memang benar-benar jatuh bangun aku memandangmu. Benar-benar. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat jatuh rekan trader hingga menembus level 1.15948. Pound sterling pun juga lebih dahsyat lagi jatuh. Dan hari ini lebih jatuh lagi. Aduh nangis saya rekan trader. Jatuh kemarin di level 1.1.33626. Sedangkan gold, waduh, gold ini jatuh rekan trader. Benar-benar rekan trader jatuh hingga menembus level 4074. Tapi tenang, kita akan lihat kejatuhan yang terjadi ini sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali faktor yang membuat emas ini jatuh ya. Dan faktor itu yang akan kita bahas nanti ya. Yang akan kita bahas nanti. Dan selanjutnya rekan trader kita lihat untuk USD yen Jepang. USD yen Jepang ini naik. Pengaruh geopolitik yang terjadi di Jepang pasca Perdana Menteri Jepang yang baru membuat sedikit tertekan yen dan membuat pasangan mata uang ini naik ke posisi yang sangat luar biasa tinggi di posisi 152.170. Nah, rekan trader, ini adalah hasil yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan seperti biasa, tema yang saya bawakan hari ini masih seputar gold. Dan hari ini kesedihan melanda. Hari kesedihan nasional untuk para trader gold. Hari ini saya akan mengambil judul tentang emas hancur lebur. Pelemahan terendah sejak tahun 2020. Nah, maksudnya bukan pelemahan terendah sejak tahun 2020 rekan trader. Maksudnya itu pelemahan ini seperti terjadi pada tahun 2020. Nah, rekan trader semuanya, emas hancur lebur, jatuh bangun aku memandangmu. Ica Tresnawati kalau nggak salah itu judul lagunya. Lagu dangdut, jatuh bangun aku mengenalmu. Oke rekan trader. Aduh, sedih aku. Emas jatuh. Tapi memang dari awal kan saya udah bilang hati-hati aksi trade profit taking rekan trader. Secara garis besar, secara pendeknya ini memang emas. Dari kemarin saya udah bilang bahwa koreksi ini merupakan riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Tapi ini bukan riak kecil lagi, ini kayaknya tsunami kali. Tapi enggak gini rekan trader. Penyebab kejatuhan yang terjadi pada emas kemarin kan kita akan berbicara ini, emas jatuh. Tapi kan jatuhnya ini kenapa? Nah, jadi yang pertama sebab jatuhnya emas ini tidak bisa dibilang bahwa kita udah dari kemarin saya udah bilang bahwa hati-hati aksi profit taking. Aksi profit taking yang terjadi karena setelah mencapai level tertinggi kalau rekan trader lihat ya,
level tertinggi emas sebelumnya itu dia berada di, kalau rekan trader lihat ya, emas itu setelah mencapai level tertinggi di seputaran, nah ini dia, 2 hari yang lalu ya, 4.380. Nah, inilah yang diambil oleh pasar dalam hal aksi profit taking, di mana penguatan yang sudah terjadi ini sudah benar-benar terlalu cepat terjadi, rekan trader. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa aksi profit taking dilakukan semenjak emas itu naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Kita tahu gold selama tahun 2025 ini memang benar-benar sangat kuat, didorong oleh aksi permintaan safe haven dan ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga sehingga membuat gold itu naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, yang kedua alasan kenapa emas ini bisa jatuh, rekan trader, setelah menyentuh level 4.381 ya. Kita tahu menyentuh 4.381 pasar benar-benar mengambil keuntungan. Dan inilah yang terjadi, emas jatuh. Ya karena ya kita tahu ada pemain besar yang di belakang, jadi mau gimana lagi ya rekan trader ya. Aksi berikutnya yang menyebabkan emas jatuh itu ya karena adanya penguatan dolar Amerika, rekan trader. Dolar Amerika yang benar-benar menguat ya, sudah sampai ke level 98 ini menjadi relatif lebih mahal bagi pemegang uang lainnya, sehingga membuat bagaimana emas ini tergusur pelan-pelan. Yang ketiga, karena tensi perdagangan antara Amerika dan Cina ini sedikit meredah. Dari awal kan saya udah bilang bahwa kita tahu bahwa Donald Trump ini kan seperti emak-emak, lampu sen ke kanan dia beloknya ke kiri. Awalnya dia bilang bahwa yang membuat emas naik, kenapa? Yang membuat emas naik itu karena memang Amerika ingin membuat tarif 100% buat Cina. Tapi yang membuat emas jatuh itu juga adalah kenapa? Karena si Donald Trump menyatakan bahwa ya Cina itu adalah teman kami. Jadi tidak sepantasnya untuk kita memberikan tarif yang sangat besar buat mereka karena hubungan kita dengan mereka ini sangat baik-baik aja. Nah, ini dia kan trader. Dia yang memulai, dia pun juga yang mengakhiri. Dia menyatakan tarif 100% buat Cina membuat emas naik, dan setelah dia menyatakan bahwa ya fine-fine aja hubungan kita dan saya akan berusaha untuk bertemu dengan Xi Jinping di akhir bulan ini. Inilah yang membuat emas itu jatuh karena ya pasar merasa bahwa ya udah konfliknya ini udah tidak ada, jadi sedikit meredah sehingga membuat pasar itu berbalik arah. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan rekan trader. Dan berikutnya itu adalah karena secara teknikal juga kita udah lihat bahwa emas ini sudah naik di posisi yang sangat tinggi rekan trader ya. Kenaikan yang sangat tinggi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bubble like. Bubble like artinya kenaikan yang sangat tinggi dan sangat cepat. Di luar nalar. Di luar nalar. Terlalu cepat rekan trader semuanya. Ibarat kalau terlalu cepat tegang juga udah bisa cepat jatuh juga. Terlalu cepat tegang ya udah terlalu. Ini mah lektoy duluan ini nih. Aduh emas nih. Nah ini nih. Ketawa. Nah inilah yang membuat alasan. Inilah yang membuat alasan. Secara teknikal pun juga kalau kita udah lihat udah double top ya. Kalau kita lihat di sini ya. Saya balik dulu ya secara teknikal. Secara teknikal pun juga kalau kita lihat sudah terjadi proses double top di sini ya, mau nggak mau kita akan lihat ya. Dan kalau rekan trader lihat pun juga secara teknikal juga kalau double top di sini dia menembus level sini artinya kemampuan dia turun itu udah sangat ya. Dan kalau rekan trader lihat dia hari ini pun juga udah turun sampai di level 405, tapi dia tidak 4005 ya, tapi dia tidak tembus kan, artinya kekuatan dia untuk menembus 4005 itu tidak ada ya, tidak kuat ya. Artinya 4000 itu sudah dipatok sebagai level support yang terendah ya. Karena kalau kita lihat pergolakannya juga kita udah bisa lihat ya, ini kan double top, setelah mencapai double top dia tembus ya. Awalnya kalau saya lihat kan di level 4165 dia coba di situ apakah dia bisa naik, rupanya enggak kan. Dia turun lagi sampai level paling terendah di seputaran 4005.
Kalau kita lihat posisi 4005 ini adalah win-win solution karena dia tadi pagi mencoba sampai 4005 tapi tidak tertembus. Artinya tidak tertembus sampai menuju ke 4000 ya. Artinya kekuatan dia itu kayaknya udah selesai ya. Dan dia akan mencoba untuk naik lagi. Dan momentum yang akan dipakai untuk emas, rekan trader, untuk mencoba rebound, serangan balik mendadak, counter attack ya. Kalau permainan sepak bola dia ini tipikal permainan seperti alanya Sintayong dengan posisinya adalah formasi 3-5-2. Waktu penyerangan ya diserang yang tadinya 3 back dia turun menjadi 5 back ya. 5 back artinya kan kekuatannya sangat kuat untuk menahan gempurannya, tapi setelah terjadi serangan balik, 2 wing kanan ini dia memang benar-benar naik ke depan ya. Biasanya di situ ada Verdong lah yang cepat naik. Kok jadi bola kita? Tapi cara garis besar gitu rekan trader. Cara garis besar apa yang terjadi pada emas ini memang sudah berada di titik di mana sampai ketinggian tertinggi. Secara teknikal double top di atas, dia turun ke bawah secara teknikal, tapi secara fundamental pun juga rekan trader kita harus lihat bahwa fundamental menyatakan bahwa dari sisi geopolitik memang masih ada kekuatan-kekuatan di mana peperangan masih terjadi ya, tapi pertemuan posisi Cina dengan Amerika, perang tarif yang terjadi agak sedikit tensinya menurun. Inilah yang membuat para pasar itu akan sedikit menjauh lah dari pasar karena ya aman-aman aja. Kalau aman-aman ngapain juga masuk ke situ kan logikanya seperti kayak gitu, sehingga membuat pasar ini sedikit menjauh dari emas dan sedikit membuat emas agak tertekan dan udah sampai di level terendah hari ini barusan aja di 4005. Tapi kita lihat bahwa emas ini akan mencoba nanti ya, akan mencoba nanti data inflasi yang akan dikeluarkan. Jadi data inflasi ini kan akan ada hari Jumat nanti. Nah, yang menjadi pertanyaannya gini rekan trader, kalau nanti data inflasi ini dikeluarkan, ini harus bisa diantisipasi juga. Jika inflasinya lebih tinggi dari ekspektasi, maka ya bisa aja kemungkinan The Fed akan menunda pemangkasan tingkat suku bunga. Jika inflasinya lebih tinggi rekan trader, kalau inflasinya lebih tinggi bisa jadi alasan The Fed ini bisa memangkas The Fed ini bisa menunda pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau The Fed bisa menunda pemangkasan tingkat suku bunga, artinya ya peluang emas ya bisa terjadi penurunan. Kan dari awal kan saya udah bilang bahwa semua menyatakan pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan 90% lebih. Tapi kan kita lihat bahwa data-data itu belum ada rekan trader. Dari awal kan saya udah bilang bahwa data-data itu belum ada, terutama data non-farm payroll. Nah, dan kalau kita lihat nanti apabila nanti data yang dikeluarkan, data inflasi, dan jauh dari perkiraan, inflasi makin tinggi, ini bisa menjadi alasan untuk Jerome Powell menunda pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, kan saya lihat dari saya ini gini, orang boleh bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, betul. Tapi saya melihat dari faktor bahwa si Jerome Powell ini tipikal orang yang akan melihat data rekan trader. Dan dengan menggunakan data dia bisa membatalkan semuanya. Nah, permasalahannya kan data-data ini banyak belum ada karena penutupan pemerintahan Amerika. Pemerintahan Amerika ditutup, jadi data-data itu belum banyak dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa oleh karena itu apabila data ini belum dikeluarkan dan nanti CPI yang akan dikeluarkan, data inflasi yang akan dikeluarkan hari Jumat nanti, apabila inflasi itu masih tinggi dari perkiraan, bisa pemangkasan tingkat suku bunga ditunda. Artinya kalau pemangkasan tingkat suku bunga ditunda, emas bisa jatuh lagi rekan trader, bisa agak sedikit terkoreksi lagi. Nah, tapi kalau seumpamanya pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, kembali lagi, minimal dia kembali lagi ke level 4.200-an karena sekarang udah jadi 4.100 ya. Minimal dia akan mencoba kembali lagi di 4.200-an atau menuju ke 4.300-an. Dan kalau memang tidak ada aral melintang,
ya dia akan lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa emas hancur lebur. Peristiwa ini terjadi seperti yang terjadi pada bulan tanggal 11 Agustus tahun 2020. Di mana sudah sampai level tertinggi dia jatuh dan kejatuhan dia itu sebesar 5%. Hari kemarin adalah kejatuhan sebesar 5%. Kejadian ini sama seperti tahun 2020 rekan trader. Nah, apa yang terjadi pada emas? Ditopang oleh banyak faktor. Secara teknikal ya, secara fundamental juga ya. Dan di saat itulah ada oknum-oknum yang menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pasar mereka. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa kejahatan ini bukan terjadi karena kesempatan, bukan terjadi karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Niatnya itu tetap emas akan naik, tapi kesempatannya itu udah ada di saat emas naik sampai level tertinggi. Gunakanlah kesempatan itu untuk menjatuhkan dulu sebelum nanti naik lagi. Nah, itulah adalah pemain-pemain pasar. Jadi tugas kita sebagai seorang trader itu adalah kita melihat situasi. Di saat naik ya kita buy, di saat turun ya kita sell. Tapi untuk bisa mencapai hal tersebut ya kita harus melihat juga ya, keadaan-keadaan yang terjadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader tema kita hari ini, dan kita coba langsung masuk ke analisa teknikal kita. Analisa teknikal kita ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Indeks dolar Amerika hari ini sepertinya indeks dolar Amerika ini masih punya sedikit peluang untuk naik lagi ke posisi yang agak sedikit tinggi rekan trader. Analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan ini dia akan coba sampai di 98.726. Akan tetapi bahwa selalu juga hati-hati juga bahwa peluang untuk jatuh juga masih tetap ada. Analisa saya dia ini bisa jatuh juga sampai level terendahnya itu, rekan trader, saya lihat dulu. Nah, analisa saya dia bisa jatuh hingga level 98.407. Nah, ini dia rekan trader ya. Di level tertinggi sampai level terendah di 98.407 hingga level tertingginya 98.726. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar kita lihat bagaimanakah pola pergerakan untuk euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar kan trader, kita lihat bersama bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini walaupun sempat memiliki peluang untuk naik, tapi agak sedikit terjadi koreksi. Jadi hati-hati. Tapi secara garis besar kalau saya lihat peluang naik itu masih tetap ada rekan trader. Peluang naik itu masih tetap ada, kita akan lihat. Dan saya berasumsi bahwa dia ini masih bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.160 16300. Tapi sekali lagi hati-hati juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia itu minimal dia bisa jatuh di level terendah di seputaran 1.15860. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan terjadi pada euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, waduh, pound sterling ini benar-benar luar biasa. Pound sterling ini, pound sterling hari ini rekan trader benar-benar jatuh bangun aku memandangmu. Wah, Ica Trisnawati kalau nggak salah gitu. Nah, pound sterling jatuh, mau dikata apa lagi rekan trader, ya jatuh ya. Tapi menurut analisa saya kejatuhan dia itu ya menurut saya tidak terlalu, dia udah sampai di level yang paling rendah. Sabar saya lihat dulu. Oke deh. Jadi dia kemungkinan dia jatuh udah sampai di level 1.33056. Tapi peluang untuk kembali naik juga masih besar. Ya analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu kembali ya di seputaran sinilah ya. 1.33626. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Nah, untuk gold kita lihat rekan trader, gold. Untuk gold hari ini kita lihat gold hari ini memang benar-benar gold ini ingin mencoba membalas kekalahan yang terjadi kemarin. Analisa saya gold masih punya peluang untuk naik ke posisi yang agak sedikit tinggi lagi. Saya berasumsi bahwa gold
akan menembus level 4.200 hari ini. Walaupun ya peluang jatuh masih tetap ada. Dia masih bisa jatuh hingga level 4.067 ya. Tapi secara garis besar 4.200 ya. Menurut saya masih punya peluang ya. 2000. Nah, sabar saya lihat dulu. Oh, sorry di sini rupanya. Nah, ini ya, sabarkan trader. Nah, 4.205 tapi 4.200 deh. 4.200 hingga level paling terendah menurut saya itu di seputaran 4.067 ya. Saya masih tetap optimis ya. Optimis adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman. 4.200 masih bisa. Saya pikir 4.000 walaupun peluang jatuh pun juga masih tetap ada, tapi menurut saya 4.200 bisa terjadi pada kesempatan kali ini. Dan rekan trader, untuk USD yen Jepang kita lihat USD yen Jepang hari ini secara garis besar dia memang benar-benar masih sedikit. Ini belum ada ya. Sabar, USD yen Jepang. Nah, ini dia. USD yen Jepang kita lihat hari ini, kalau saya lihat USD yen Jepang ini dia lebih bertendensinya itu lebih banyak untuk mencoba lebih sideways ya kalau menurut saya ya. Tapi peluang naik masih tetap ada. Analisa saya kalaupun naik pun juga nggak terlalu tinggi banget lah, dia naik hingga 152.119. Tapi hati-hati juga bahwa peluang pelemahan masih tetap ada, dan analisa saya menyatakan bahwa ya dia kalaupun melemah ya menurut saya itu dia bisa melemah hingga ya di seputaran paling rendah di seputaran 151.525. Jadi analisa yang coba saya bawakan untuk hari ini untuk USD yen Jepang agak sedikit dia bergerak. Kalau menurut analisa saya dia agak sedikit sideways ya pada kesempatan kali ini. Nah, oke rekan trader semuanya, ini adalah secara teknikal yang ingin saya bawakan buat rekan trader semuanya, dan kita akan coba masuk di kalender ekonomi hari ini. Untuk kalender ekonomi sebenarnya hari ini tidak terlalu ada banyak ya. Kita lihat di sini untuk kalender ekonomi. Kalau rekan trader lihat data yang barusan yang keluar hari ini tidak terlalu ada, cuma barusan aja data inflasi yang terjadi di Inggris, dan kita bisa lihat data inflasi dia berada sekitaran 3,8%, membuat bagaimana tadi pound sterling bisa jatuh benar-benar ya ke level terendah. Tapi harap diperhatikan juga untuk kalender-kalender yang kecil ya. Di sini rekan trader bisa lihat bahwa hati-hati nanti malam ada pidato dari pejabat The Fed ya. Bar 14.50 ada Muzalem ya, ini akan pidato-pidato ini setidaknya akan memberikan sedikit tekanan bagi pergerakan pasar. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Tetap terus rekan trader pantau terus setiap informasi, setiap berita yang ada. Bukan cuma dari apa yang saya informasikan, tapi ya rekan trader harus bisa membaca juga lah. Literasi itu harus dikuatkan rekan trader. Sebagai seorang trader itu literasi harus dikuatkan. Karena kalau tidak ada literasi ya bagaimana lah kita harus mempunyai banyak informasi. Semakin banyak informasi, semakin banyak keakuratan sulit banget katanya. Semakin banyak informasi, semakin banyak data yang bisa kita saring, bisa menjadi akurat, dan ini bisa membuat kita melakukan analisa lebih optimal lagi. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Semoga hari ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.